pagi, apa kabar anak-anakku? Pagi hari ini kita bersyukur, terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan segera mulaikan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk doa pembukaan untuk ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu pagi hari ini beribadah kepadamu. Engkau pimpin dari awal pertengahan ke akhirnya. Jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Urati guru sekolah minggu kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami berdoa, bersyukur dan mulaikan ibadah sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau permuliakan Tuhan, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah telinganya lebar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, puji Tuhan. Baik, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang kedua. Di sini
senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, puji Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan dan nanti Anak Evika yang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat Anak Evika. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Berjalan Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Puji Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati anak-anakku semua. Baik, tiba saatnya kita bangkit berdiri, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Ku
kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, baik kita akan berdoa, dengarkan firman, tipa tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi guru sekolah minggu-Mu, urapi anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini, Pak Guru mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Betul sekali. Cerita kita minggu lalu tentang Elia melawan Nabi Baal di Gunung Karmel dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, ayat hafalan kita minggu lalu terdapat di mana? Betul sekali. Nah, sekarang mari sama-sama kita baca ayat hafalannya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dalam Mazmur 145 ayat 3 bagian A. Sekarang kita akan menyimak cerita firman minggu ini berjudul Elia ke Gunung Horeb, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Sekali lagi, Elia ke Gunung Horeb, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar
dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah cerita kita hari ini tentang Elia ke Gunung Horeb, di mana cerita ini menggambarkan Nabi Elia yang takut kepada Isabel yang akan mengancam untuk membunuh dia, sehingga dia lari ke padang gurun. Dan Tuhan datang untuk menguatkan kembali kehidupan Nabi Elia, sehingga akhirnya dia bisa menjalankan dua tugas yang Tuhan percayakan bagi dia. Nah, anak-anakku, ingat cerita ini juga harus mengajarkan anak-anak supaya jangan takut. Kalau kita selalu bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka pasti hidup kita berhasil dan kita pasti sukses. Nah, sekarang kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Mazmur 32 ayat 7, berbunyi, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Sekali lagi, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Jadi dihafal ya ayat hafalannya, karena minggu depan Pak Guru akan menanyakan ayat hafalannya kembali. Puji Tuhan, setelah kita dengarkan firman Tuhan, mari anak-anakku kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari semua berlutut, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa untuk penyembahan. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur, terima kasih Engkau sudah dengarkan cerita firman-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu, hubungkan roh-Mu dengan roh kami. Dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ayo kita angkat pujian haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Ayo semua katakan haleluya, 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 terus haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, anak-anakku semua, berdoa syafaat dan tutup ibadah kita hari ini. Dan kita angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saatnya kita akan tutup ibadah kita dan menaikkan doa syafaat kita. Anak-anakku, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Engkau sudah hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu, beri kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi di tengah studi mereka, sehingga mereka berhasil sukses. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Berkati orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala hal yang dikeluti. Tuhan berkati, dan biarlah mereka tetap diberi kekuatan, kesehatan oleh Engkau Tuhan. Kalau ada anak-anak sekolah minggu-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sudah malas, yang sudah lalai, Tuhan jamah, sehingga mereka punya kerinduan kembali untuk datang beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Berkati guru sekolah minggu-Mu, berkati juga bangsa negara kami, berikan kekuatan, kesehatan para pemimpin kami, dari pusat pelosok sampai tanah air. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom.